Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengkisahkan tentang kisah salah satu nabi yang mulia, yakni kisah tentang penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'allama adama al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i ha'ula'i in kuntum shadiqin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah hendak menciptakan Adam, Allah taala terlebih dahulu memberitahukan kepada para malaikat dengan berfirman, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Ini merupakan pengumuman Allah kepada para malaikat bahwasanya Allah hendak menciptakan Adam dan keluarganya serta keturunan mereka yang akan berbeda-beda derajatnya. Lalu para malaikat pun bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Mereka berkata, yakni para malaikat itu berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Nah, jadi ketika para malaikat itu mendengar pengumuman Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah akan menciptakan manusia, maka para malaikat bertanya kepada Allah, kenapa engkau akan menciptakan manusia sedangkan mereka suka membuat kerusakan dan suka menumpahkan darah? Nah, pertanyaannya, malaikat itu tahu dari mana kalau manusia itu suka membuat kerusakan dan menumpahkan darah? Maka Imam Qatadah mengatakan, para malaikat itu tahu bahwa hal itu akan terjadi karena mereka telah melihat apa yang telah dilakukan oleh Al-Hin dan Al-Bin di dunia sebelum penciptaan Adam. Nah, siapakah Al-Hin dan Al-Bin itu? Al-Hin dan Al-Bin adalah sekelompok bangsa jin yang tinggal di muka bumi sebelum Adam alaihi salatu wassalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Abdullah bin Amru mengatakan, Al-Hin dan Al-Bin itu telah hidup di dunia 2000 tahun sebelum diciptakannya Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Dan mereka saling membunuh satu sama lain. Maka Allah mengutus sejumlah bala tentara dari golongan malaikat ke bumi untuk mengusir mereka ke pulau terpencil. Jadi sebelum Allah menciptakan Adam itu, Allah telah terlebih dahulu menciptakan Al-Hin dan Al-Bin 2000 tahun sebelum Adam diciptakan. Dan ada yang mengatakan bahwa postur penciptaan Al-Hin dan Al-Bin itu antara bangsa jin dan manusia. Jadi Al-Bin dan Al-Hin itu postur tubuhnya perpaduan antara jin dan manusia. Wallahu a'lam. Kemudian para malaikat itu melanjutkan, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu. Maksudnya adalah bahwa kami para malaikat selalu menyembahmu dan tidak satupun dari kami yang pernah menentang perintahmu. Apabila maksud dari penciptaan manusia adalah untuk menyembahmu, maka inilah kami yang tidak pernah luput dari ibadah siang maupun malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala inni a'lamu ma la ta'lamun
sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Yakni Allah itu lebih mengetahui maslahat yang akan muncul setelah dia menciptakan manusia, dan kalian malaikat tidak mengetahui hal itu. Yakni di antara manusia yang akan Allah ciptakan akan terdapat nabi-nabi, rasul-rasul, as-siddiqin, dan para syuhada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah taala menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan Allah ciptakan Adam pada hari Jumat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan. Padanya hari Jumat dia dimasukkan ke dalam surga, dan pada hari itu pula dia dikeluarkan darinya, dan hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyaram min tin. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Jadi Nabi Adam ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah dan diciptakan pada hari Jumat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Musa dari Nabi SAW, sesungguhnya Allah menciptakan Adam dari segenggam tanah yang berasal dari seluruh penjuru bumi. Oleh karena itu keturunan Adam dilahirkan sesuai kandungan bumi, ada yang putih, merah, hitam, dan ada campuran di antara semuanya. Ada yang buruk, ada yang baik, ada yang mudah, ada yang sulit, dan ada yang di antara itu. Maka dari itu semua anak keturunan Adam sampai sekarang ini itu mempunyai warna kulit, rupa, dan sifat yang berbeda-beda. Yang kulitnya kuning maka ia berasal dari tanah kuning, yang kulitnya hitam maka ia berasal dari tanah hitam, yang kulitnya putih maka ia berasal dari tanah putih, dan ada yang sifatnya jelek dan jahat maka ia berasal dari tanah yang jelek. Ada yang sifatnya baik maka ia berasal dari tanah yang baik. Semua tergantung pada jenis kandungan tanah yang digunakan untuk menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika Allah meniupkan ruh pada Adam, dan ketika ruh itu telah sampai di kepala Nabi Adam, maka Nabi Adam pun bersin. Lalu dia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Maka Allah tabarakallahu ta'ala berkata kepadanya, yarhamukallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Setelah Nabi Adam diciptakan, kemudian Allah memberikan kemuliaan kepadanya dengan mengajarkan nama-nama semua benda. Kemuliaan ini yang Allah tampakkan di hadapan para malaikat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, dan dia ajarkan kepada Adam nama-nama benda semuanya. Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud nama-nama benda adalah nama-nama yang diketahui manusia, mulai dari manusia, hewan, burung, tanah, lautan, gunung, unta, keledai, dan nama-nama benda yang lainnya. Nah, setelah itu benda-benda yang telah diajarkan nama-namanya tersebut kemudian disodorkan kepada malaikat dan ditanyakan kepada mereka tentang nama-namanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, thumma aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Kemudian dia perlihatkan kepada malaikat, yakni nama-nama yang telah Allah ajarkan kepada Adam, seraya berfirman, sebutkan kepadaku nama semua benda ini jika kalian yang benar. Maka para malaikat pun tidak bisa menjawabnya. Padahal sebagaimana diriwayatkan oleh Hasan al-Basri, ketika Allah hendak menciptakan Nabi Adam, para malaikat itu berkata bahwa tidak ada makhluk yang Allah ciptakan kecuali kita lebih tahu darinya. Akhirnya mereka mengakui kebesaran Allah Ta'ala, di mana tidak ada satupun makhluk yang dapat mengetahui sesuatu kecuali jika dia mengajarkannya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami.
sungguh engkaulah yang maha mengetahui, maha bijaksana. Setelah para malaikat tidak bisa menyebutkan nama-nama benda yang disodorkan kepada mereka, maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk memberitahu para malaikat nama-nama tersebut. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama itu. Ma'asyiral muslimin, jadi rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diberikan 4 kemuliaan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama, diciptakan langsung melalui tangannya. Yang kedua, ditiupkan langsung padanya ruh ciptaannya. Yang ketiga, diperintahkannya malaikat untuk bersujud kepadanya. Dan yang keempat adalah diajarkannya langsung oleh Allah nama-nama segala sesuatu. Nah, setelah Nabi Adam diciptakan oleh Allah Ta'ala, maka Allah memerintahkan para malaikat dan para iblis untuk bersujud kepadanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan yang kafir. Ketika Allah memerintahkan malaikat bersujud kepada Adam, mereka langsung taat dan langsung bersujud kepada Adam. Namun berbeda dengan iblis. Iblis membangkang dari perintah Allah. Dia menolak perintah untuk bersujud kepada Adam. Iblis menolak perintah Allah karena sombong dan merasa lebih mulia dari Adam, karena dirinya terbuat dari api sedangkan Adam terbuat dari tanah. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada iblis. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk qala ana khairum min khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Maka iblis menjawab, ana khairum min, aku lebih baik daripada dia. Khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia Nabi Adam engkau ciptakan dari tanah. Akibat kesombongannya itulah iblis akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari surga dalam keadaan terlaknat. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Allah berfirman, kalau begitu keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sungguh kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan. Namun hal tersebut tidak membuat iblis bertobat. Justru ia semakin menampakkan kesesatannya dengan meminta waktu penangguhan kematiannya hingga hari kiamat untuk menyesatkan keturunan Adam, yakni menyesatkan umat manusia. Iblis berkata, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Nah, setelah iblis dikeluarkan dari surga, maka Nabi Adam tinggal di dalam surga. Namun tanpa pendamping, dia merasa kesepian karena ia berada di surga seorang diri. Maka pada suatu saat ketika dia tertidur dan ketika bangun dari tidurnya, tiba-tiba di hadapannya ada seorang wanita yang sedang duduk yang Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan dari tulang rusuknya. Lalu Nabi Adam bertanya kepadanya, siapa kamu? Seorang wanita, dia menjawabnya. Kemudian Nabi Adam bertanya lagi, untuk apa engkau diciptakan? Maka wanita itu pun menjawab, agar engkau tenang hidup bersamaku. Maka kemudian para malaikat yang telah mengetahui luasnya ilmu yang dimiliki Nabi Adam, maka para malaikat bertanya kepada Nabi Adam, siapa namanya wahai Adam? Kemudian Nabi Adam menjawab, Hawa. Kemudian malaikat bertanya lagi, mengapa dinamakan Hawa? Kemudian Nabi Adam menjawab, karena dia diciptakan dari sesuatu yang hidup. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam yang paling pendek di sebelah kiri. Kemudian bekasnya tersebut diganti dengan daging. Wallahu a'lam. Maka setelah Allah Ta'ala menciptakan Hawa, maka Allah Ta'ala memerintahkan Adam dan Hawa untuk tinggal di surga.
dan mempersilahkan mereka memakan apa saja yang disukainya dari makanan surga. Akan tetapi mereka berdua dilarang untuk mendekati sebuah pohon. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin." Dan kami berfirman, "Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga, maka makanlah dengan nikmat berbagai makanan yang ada di sana sesukamu. Tetapi janganlah kamu dekati pohon ini, nanti kamu termasuk orang-orang yang zalim." Tidak dijelaskan apa nama pohon tersebut. Ada yang berkata bahwa pohon yang dimaksud adalah pohon anggur. Ada juga yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah pohon gandum atau pohon kurma. Jadi tidak ada penjelasan tentang nama pohon tersebut, tapi seandainya ada manfaat dalam penyebutannya, niscaya hal tersebut sudah disebutkan oleh Allah Ta'ala. Nah, ketika iblis mengetahui bahwa Allah melarang Nabi Adam dan Hawa memakan salah satu pohon yang ada di surga, maka iblis ini membisikkan Nabi Adam dan istrinya dengan berpura-pura ingin menasihati dan menghendaki kebaikan kepadanya. Iblis berkata, "Kalian berdua ini dilarang memakan buah ini tidak lain agar kalian berdua tidak menjadi malaikat atau kekal selamanya di surga." Artinya, jika kalian berdua memakan buah itu, kalian berdua akan menjadi malaikat atau kekal selamanya di surga. Sehingga pohon itu disebut pohon kuldi, yang artinya pohon keabadian. Dan akhirnya Nabi Adam dan Hawa terperdaya oleh bujuk rayu iblis. Hawa makan lebih dulu sebelum Adam, dan dialah yang membujuk Adam untuk memakannya. Wallahu a'lam. Setelah mereka mencicipi pohon terlarang tersebut, seketika itu pula aurat mereka tersingkap. Lalu mereka mencari dedaunan di surga untuk menutupi auratnya. Di saat itulah Allah Subhanahu wa taala menegur dan mengingatkan mereka akan larangan sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 22 yang artinya, tatkala keduanya telah merasakan pohon itu, nampaklah aurat keduanya, dan mulailah keduanya menutupinya dengan dedaunan surga. Kemudian Tuhan mereka menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu berdua dari pohon kayu itu? Dan aku katakan kepadamu, sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua." Maka keduanya, yakni Adam dan Hawa, mengakui kesalahannya, dan saat itu juga mereka bertaubat kepada Allah Ta'ala sebagai bentuk ketundukan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian keduanya berdoa, "Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin." Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Akibat perbuatannya inilah, yakni melanggar perintah Allah, maka Nabi Adam dan Hawa dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surga. Allah Ta'ala berfirman, "Turunlah kalian, sebagian kalian menjadi musuh sebagian yang lain, dan kalian mempunyai tempat kediaman dan kesenangan di muka bumi sampai waktu yang telah ditentukan." Maka turunlah Nabi Adam dan Hawa dari surga dalam keadaan bermusuhan, yakni permusuhan antara Nabi Adam alaihi salatu wassalam dan iblis. Nah, mengenai waktu dikeluarkannya Nabi Adam dan Hawa, sebagaimana disebutkan hadis sebelumnya, yakni adalah pada hari Jumat. Adapun di mana diturunkannya, ada beberapa versi pendapat dari para ulama. Menurut Ibnu Abbas, bahwa Nabi Adam diturunkan di sebuah tempat bernama Dahna, terletak antara Mekah dan Taif. Sedangkan menurut Hasan Al-Basri, bahwa Nabi Adam diturunkan di India, Hawa di Jeddah, dan iblis di Destimyan, yakni beberapa mil dari Basrah. Wallahu a'lam. Setelah Nabi Adam dan Hawa berada di bumi dalam keadaan terpisah, maka Allah Ta'ala mempertemukan mereka, dan kemudian Allah menganugerahi Nabi Adam seorang anak kembar. Setiap istrinya Nabi Adam ini mengandung, dia melahirkan bayi kembar silang, yakni melahirkan laki-laki dan perempuan, yang akhirnya muncullah sebuah kisah dua anak Adam, yakni kisah Qabil dan Habil.
Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah mendengar kisah ini pasti terbesit dalam pikiran kita, kenapa iblis masih bisa membujuk Nabi Adam dan Hawa di surga, padahal iblis sudah dikeluarkan Allah taala dari surga. Maka jawaban kami adalah wallahu a'lam, karena semuanya bersifat ghaib dan tidak ada satupun yang mengetahui kecuali hanya Allah taala. Kita sebagai orang beriman cukup mengimani apa yang telah Allah firmankan dalam Al-Quran tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salatu wassalam ini. Inilah yang dapat kami sampaikan tentang kisah penciptaan Nabi Adam. Semoga bermanfaat dan insya Allah kita sambung dengan kisah-kisah yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.